Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan yaitu bisnis plan. Sebelum saya melanjutkan presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Reni Wijayani, saya dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Oke, di sini saya membuat bisnis plan tentang makanan khas Palembang yaitu pempek. Latar belakangnya, makanan khas daerah di Indonesia cukup banyak yang terkenal, baik lokal maupun hingga mancanegara. Salah satunya pempek merupakan makanan khas kota Palembang, Palembang, Sumatera Selatan. Pempek adalah produk pangan tradisional yang dapat digolongkan sebagai gel ikan seperti otak-otak atau kamaboko di Jepang. Pempek terbuat dari bahan dasar ikan giling, tepung tapioka, garam, dan air. Pempek biasa dikonsumsi oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, sampai dewasa. Pada penduduk asli Palembang dan orang yang telah lama tinggal di Palembang menunjukkan bahwa sebanyak 56% responden mengonsumsi pempek setiap hari, 20% responden mengonsumsinya setiap minggu, dan 24% responden lainnya mengonsumsi dengan frekuensi kadang-kadang. Hasil penelitian di DKI Jakarta menunjukkan bahwa 90% responden bisa mengonsumsi pempek sebagai makanan selingan di antara waktu makan utama sehari-hari atau selingan untuk acara-acara tertentu. Pempek dapat dikatakan sebagai makanan sumber protein hewani karena bahan utama pembuatan pempek adalah ikan. Selain itu, kandungan tingkat karbohidrat dalam tepung tapioka sebagai bahan campuran pempek juga menjadikan pempek sebagai makanan sumber karbohidrat. Penambahan sayur sebagai sumber serat pangan ke dalam pempek diharapkan dapat meningkatkan mutu gizi pempek dan membantu meningkatkan asupan serat pangan. Oke, selanjutnya saya akan membacakan visi dan misinya. Visinya, menjadikan pempek sebagai makanan tradisional khas Indonesia yang mampu menembus pasaran dunia dan tak hilang keaslian rasa dan kualitasnya. Misinya, pertama, membuka lapangan kerja. Yang kedua, mendirikan usaha wisata kuliner makanan khas Indonesia. Yang ketiga, membuat pempek yang terjaga rasa dan kualitasnya. Dan yang keempat, mencapai target penjualan. Apa sih tujuan saya memilih bisnis plan makanan khas yang berasal dari Palembang ini? Tujuan didirikannya usaha pempek yang pertama yaitu berperan aktif dalam bidang bisnis dan kewirausahaan. Yang kedua, mengembangkan salah satu makanan khas Palembang yaitu pempek. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran. Yang keempat, mendapatkan keuntungan dan laba. Profil, pempek merupakan usaha kuliner. Pempek yang merupakan makanan khas Sumatera Selatan, khususnya Palembang, dibuat dari olahan tepung dan ikan. Pempek biasa disajikan dengan kuah cuko yang memiliki rasa asam, manis, dan pedas. Nama usaha pempek ikan halo-halo, yang jenis usahanya kuliner, pemilik usaha perorangan, dan alamatnya ada di Jalan Perjuangan. Strategi pemasaran. Untuk mendirikan usaha ini agar berjalan lancar dan semakin maju, harus menerapkan strategi pasar antara lain. Yang pertama, segmenting, dengan menjadikan calon pembeli sebagai target yang akan ditawarkan. Pempek ini adalah makanan yang dapat dinikmati oleh kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Yang kedua, targeting. Target pasar yang saya bidik adalah kalangan mahasiswa dan masyarakat setempat. Yang ketiga, positioning. Agar produk kami mulai dikenal oleh masyarakat, kami memasarkan produk kami berbasis online dengan tujuan menarik pelanggan. Analisis SWOT sebagai kelayakan usaha. Yang pertama, kekuatan. Produk ini dipercaya akan laris di kalangan masyarakat karena pembuatannya yang higienis dan tidak menggunakan bahan kimia atau pengawet serta cita rasa yang enak dan gurih. Membuat makanan ini memiliki kekuatan untuk bersaing. Yang kedua, kelemahan. Yang pertama, produk ini mudah dibuat, dan yang kedua, produk ini tidak tahan lama karena tidak mengandung bahan pengawet ataupun zat kimia lainnya. Yang ketiga, bahan baku seperti ikan yang mudah busuk jika tidak segera diproses, produk tidak akan tahan lama.
Dan yang terakhir, harga bahan-bahan pembuatan pempek tidak stabil. Yang ketiga, peluang. Usaha kuliner ini memang sudah ada di kalangan masyarakat, akan tetapi pempek ini akan lebih enak dan gurih dari pempek yang dijual serta harga yang terjangkau dapat membuat usaha kuliner ini bersaing dan dengan makanan-makanan modern yang ada di sekitarnya. Yang keempat, yaitu ancaman. Ancaman yang dapat timbul dari usaha pempek di antara lain, satu, terdapat banyak pesaing yang menjual produk yang sama dengan kualitas yang sama tetapi dengan harga yang lebih murah sehingga produk jatuh. Yang kedua, selera dan keinginan masyarakat yang berubah-ubah. Yang keempat, persaingan yang tidak sehat. Dan yang terakhir, bahan baku ikan yang terkadang kosong ataupun sulit ditemukan. Oke, selanjutnya untuk harga jual produk empek-empek ini disesuaikan dengan harga pesaingnya. Kini dengan harga 15.000 untuk satu porsi empek-empek. Promosi yang saya lakukan untuk memberikan potongan harga pada minggu pertama. Bentuk promosi lainnya saya lakukan dengan cara memasang poster di tempat yang ramai. Dan saya juga menggunakan media sosial atau online seperti Instagram, WhatsApp, Facebook sebagai media promosi. Proses produksi. Kegiatan yang saya lakukan dalam kegiatan produksi ini yaitu untuk mengembangkan sebuah ide pembuatan produk dengan memperhatikan sebuah produk yang dibutuhkan konsumen yang paling populer yaitu kuliner. Kegiatan produksi ini saya rencanakan dengan menentukan bahan baku penunjang selain bahan baku utama. Selain itu, saya juga melakukan survei pasar guna mendapatkan harga lebih kompetitif dan terjangkau pada masyarakat. Dalam proses produksi ini, saya juga mengedepankan asas higienis guna terciptanya kepercayaan konsumen pada produk saya. Dalam kegiatan produk ini, juga saya akan memanajemenkan laporan keuangan agar berjalan baik dan maksimal. Bahan baku. Dalam proses produksi pempek menggunakan bahan baku rincian sebagai berikut. Yang pertama, ikan halo-halo 1 kilo yaitu dengan harga 30.000, tepung kanji setengah kilo 24.000, telur 3 butir telur 6.000, bawang putih 2 bonggol 5.000, bawang bombay 1 biji 3.000, daun bawang 1 on 3.000, gula merah 1 bonggol yaitu 8.000, cabai rawit setengah on 5.000, asam jawa per bungkus 4.000, garam 1 bungkus 2.000, dan gula pasir 1 kilo 16.000. Jadi total bahan-bahan yang saya keluarkan untuk membuat empek-empek sebesar 106.000. Peralatan dan perlengkapan dalam kegiatan produksi saya, peralatan dan perlengkapan yang saya gunakan sebagai berikut. Yang pertama, panci, kedua baskom, ketiga sendok, keempat tampah, dan kelima serok saring. Perlengkapannya, yang pertama, 1 bungkus plastik dengan harga 5.000 dan botol plastik 5 pieces dengan harga 9.000 dan totalnya 14.000. Selanjutnya, modal atau pemasukan. Modal yang kami keluarkan untuk sekali produksi yaitu sebesar 263.000. Total biaya bahan baku, perlengkapan, plus biaya lain-lainnya. Total yang dikeluarkan dalam memproduksi pempek dengan banyaknya 1 kilo ikan menghasilkan 4 bungkus dengan pengeluaran sebesar 140.000. Baik, kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa pempek adalah ciri khas makanan Palembang yang dimana sekarang sudah banyak dijual di berbagai daerah, salah satunya di Kalimantan Timur. Jenis pempek yang banyak diminati yaitu pempek kapal selam, di mana terdapat telur ayam yang dibungkus oleh adonan pempek. Dan juga pada makalah ini saya dapat mengetahui proses pembuatan suatu produk serta menghitung anggaran yang diperlukan dan yang didapat. Selanjutnya, saran. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak makanan khas daerah, salah satunya daerah Palembang yaitu pempek. Mengingat negara Indonesia akan memasuki pasar bebas di mana banyak datang para turis asing mancanegara. Hendaknya masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan momen ini untuk membuka peluang usaha.
Dan saat ini juga banyak daerah-daerah yang menjual makanan khasnya sampai ke mancanegara dengan omset pendapatan yang lumayan besar. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.